Halo sahabatkom, jumpa lagi dengan saya Adista. Hari ini kita ditemani ngobrol dengan seorang ahli hipnoterapis dan beliau juga seorang mesmerism. Kami akan membahas topik yang sangat-sangat penting sekali. Apa itu? Topik yang menjadi dasar mengapa sebuah bangsa bisa maju atau mundur. Ya, mungkin terlalu jauh, ternyata tidak. Kami sebagai seorang terapis di ruang terapi bersama tamu kita, Mas Soleh, kami menyadari 1000% bahwa keluarga yang bagus itu akan membentuk anak yang bagus. Dan pemimpin-pemimpin bangsa itu lahir dari keluarga yang memang oke. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana tentang parenting. Sebenarnya apa sih parenting itu? Kan itu pertanyaan dasarnya. Parenting adalah pemahaman tentang bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik. Bisa seperti itu. Yang dengan kata lain bahwa parenting ini menyiapkan kita untuk menjadi orang tua yang lebih sadar, lebih mengerti, lebih cerdas, dan lebih bijaksana. Nah, tanpa panjang kata, mari kita mulai ngobrol dengan tamu kita, Mas Soleh. Selamat siang, Mas Soleh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Ya, Nah, luar biasa. lama nggak ketemu kita ya? Lama nggak ketemu kita. Masa Adista kan sibuk. Ya, sibuk. Ya sibuk biasalah, Mas Soleh. Mas, saya pengen tanya Mas, dari pandangan Mas Soleh sendiri, apa sih pentingnya parenting itu, Mas? Pertama saya ngasih catatan penting dari yang dikatakan Mas Adista. Pemimpin yang hebat lahir dari keluarga yang hebat juga. Keluarga yang menerapkan pendidikan yang demokratis gitu ya. Pendidikan yang saling support gitu. Itu pemimpin lahir dari situ. Artinya saya setuju bahwa parenting itu hal paling penting untuk dilakukan. Tapi problemnya, Mas Adista, tidak ada sekolah menjadi orang tua. Ini dia. Ya, Benar teman-teman ya. sekolah. Gak ada sekolahnya. Lanjut, Mas. Ini menjadi problem ya. Ini menjadi problem, tidak ada sekolah jadi orang tua. Terus dia belajar dari mana untuk jadi orang tua? Yes. Ya kan? Orang, Mas Adista atau kita dulu jatuh cinta, pacaran mungkin, kemudian menikah. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Paling banter cinta. Yes. Selebihnya ingin menyatu dan sebagainya. Kita tidak punya konsep tentang mendidik anak. Jadi teman-teman sahabatkom ya, ketika ada orang pacaran, masih muda pacaran dan menikah, sebenarnya mereka tidak punya konsep tentang menjadi orang tua. Gitu. Nah, ini yang saya kira, Mas Adista, kita perlu satu pemahaman bersama ya, bahwa ketika seorang menikah seharusnya dia sudah mempunyai konsep untuk menjadi orang tua. Gitu ya. Ya, itu harus benar-benar disadari, harus ada konsepnya. Mau jadi apa? Dia mau jadi tipe orang tua apa? Yang otoritarian, gitu kan? Yang demokratis, yang apa? Ada 4 gitu ya. Nah, bagi saya parenting itu yang utama adalah menjadikan kita sebagai orang tua. Bukan bagaimana kita mendeliver kepada anak, itu nomor 2. Tapi bagaimana kita punya konsep, kita punya mindset untuk menjadi orang tua. Itu yang paling penting, Mas. Oh gitu ya. 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 Menarik ya teman-teman ya. Konsepnya adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang baik dulu. Soal nanti kita punya anak itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita tidak siap menjadi orang tua yang baik, itu mungkin perkawinan kita pun akan kacau, betul ya, Ya. Mas Soleh ya? Lah kalau kita menjadi pasangan yang tidak ideal untuk satu sama lain, namanya orang nikah itu kan berhubungan badan. Ya. Ya, dia akan punya anak. Logikanya kan gitu. Lah ini jadi pasangan aja nggak pas. Apalagi jadi orang tua. Jadi saya sepakat sekali dengan dikatakan Mas Soleh bahwa kita sendiri harus mematangkan diri, mengerti konsep bagaimana kita menjadi orang tua. Betul ya, Mas? Ya. Ya. Mas, benar sekali seperti Mas Soleh bilang, karena di Indonesia ini tidak ada sekolah bagaimana menjadi orang tua yang baik. Betul ya? Ya. Terus bagaimana Mas ceritanya kalau misalnya sampai hari ini memang nggak ada sekolah itu? Bagaimana orang yang berpacaran ini, kan mereka mau nikah juga. Bagaimana caranya atau supaya mereka bisa menjadi orang tua yang baik? Gimana Mas, ada solusi? Dari pengalaman praktek di klinik saya ya, Oke.
problem utama adalah seseorang tidak menyadari dirinya, tidak menyadari potensinya, dan tidak menyadari problem yang ada di dirinya. Gitu. Ketika orang sudah tidak menyadari dirinya, kemudian dia menyatu, konflik sering muncul. Ya kan? Oke. Ya wajar kan, selama sekian belas atau 25 tahun, 30 tahun hidup sendiri, Yes. kemudian harus hidup berdua, Yang beda budaya bisa jadi ya. beda agama, Iya. macam-macam, Iya, iya. karakter, Iya. konflik. Yes. Karena dia tidak menyadari dirinya sendiri. Oke. Gitu kan. Oke. Seharusnya ketika seorang sedang pacaran, harus ada komitmen untuk sama-sama menyadari dirinya sendiri, Yes. masing-masing. Ya. Bukan memahami partnernya, tapi memahami dirinya sendiri dulu. Ya. Karena ketika kita memahami diri kita, maka lebih mudah kita memahami partner kita. Ya. Tapi kalau kita nggak memahami diri kita, nggak akan bisa memahami orang lain, gitu kan? Yes. Terus caranya gimana, Mas? Ya. Caranya gimana? Kita mau memahami diri kita, apakah ada tekniknya, caranya, atau bagaimana, Mas? Oke, ya, dalam ruang-ruang terapi ya, Mas Adista juga melakukan. Kita tahu bahwa sebagian banyak kasus, ya, banyak kasus orang memiliki memori yang bisa saja trauma terhadap masa lalu yang belum dia selesaikan. Nah, trauma-trauma masa lalu yang belum diselesaikan inilah cikal bakal munculnya konflik dalam rumah tangga, cikal bakal atau template dia nanti mendidik anak. Seseorang yang dididik dari keluarga yang otoriter misalkan akan menerapkan pendidikan otoriter kepada anaknya. Cenderung akan otoriter ya, Mas? Cenderung akan Iya. otoriter. Iya. Gitu. Meskipun dia mungkin belajar, ya, mendapat pemahaman baru, tapi pola dasarnya yang otoriter. Kalau sudah kerekam mungkin ya, dia terprogram tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Hmm. Ingat bahwa Ya. dalam agama itu disebut bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, kosong seperti kertas putih, dan orang tuanya lah yang memasukkan nilai-nilai itu, termasuk nilai-nilai dalam mendidik anaknya. Yes. Bagaimana anak itu diajari, bagaimana anak itu dibiasakan, bagaimana anak itu masukkan nilai-nilai dari kata-kata yang baik, itu sudah ada sejak kecil. Itu otomatis terekam. Iya kan? Iya. Umur 0 sampai 2 tahun anak tidak memiliki critical factor, semua data langsung masuk, Diterima semua sebagai sebuah data. kebenaran gitu ya. Iya. Iya. Melahirkan perilaku mereka. Ya. Sampai umur 7 tahun. Umur Iya. 7 tahun sedikit ada critical factor, tapi data bisa langsung tetap masuk. Baru setelah umur 12 tahun anak bisa berpikir fitness. Sehingga apa? Terjadi cetak biru dari orang tuanya. Masuk. Yang disebut imprint ya. Yes. The imprint, bagaimana dia mendidik anak-anaknya kelak, itu tergantung dari apa yang diberikan oleh orang tuanya. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dalam proses pendidikan orang tua yang dia terima itu ada data-data yang kurang mendukung. Misalkan nih Mas Adista, kita sering melihat orang tua misalkan supaya anaknya, misalnya anaknya jatuh, kesandung batu, jatuh, nangis gitu kan. Orang tuanya, batunya nakal. Itu sering sekali. Sering kan ya? Dan sudah umum sepertinya. Umum. Iya, oke. Seolah-olah bijak. Iya. Seolah bijak. Oke. Tapi dampaknya apa? Si anak akan memiliki kecenderungan untuk selalu menyalahkan pihak lain, bukan dirinya sendiri. Wah, teman-teman perhatikan ya. Penting ya. Lanjut, Dek. Lanjut Mas Soleh. Ini kan, kalau kamu jalannya lebih berhati-hati, kamu akan tidak tersandung. Kita bisa katakan seperti itu. Iya. Bukan batunya yang salah. Iya. Ini nilai yang tertanam, kemudian nanti dia cenderung akan menyalahkan orang lain. Gitu. Atau ketika nanti kalau kamu ndak makan, kamu akan digigit tokek loh. Soalnya itu. Iya. Dia trauma terhadap tokek. Oh, bisa gitu ya.
Sederhana ya. Sederhana itu kan ya. Iya, oke. Trauma-trauma ini kalau tidak diselesaikan, ini akan menimbulkan masalah kan? Iya, Ya. pasti. Data yang sudah terekam, kemudian itu akan mempengaruhi perilaku. Dari perilaku mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan pada akhirnya mempengaruhi nasib. Saya punya klien misalkan, karena umur 5 tahun itu mau ikut ibunya ke pasar, dan dilarang oleh ibunya dengan satu kalimat, anak kecil tidak bisa cari uang. Ya. Waduh. Data itu masuk. Masuk. Ketika dia dewasa, bisnis apapun selalu gagal, kerja apapun selalu dipecat. Karena program itu yang bekerja. Programnya yang bekerja. Wah, ya kan? Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi orang tua nggak bisa sembarangan. Ya, tanggung jawab orang tua memang seperti itu. Yes. Tidak cuma enaknya saja kan? Iya. Nah, bayangin kalau orang seperti ini tadi dengan trauma seperti itu tadi, data yang masuk dari orang tuanya, menikah, ya, kira-kira istrinya capek nggak? Suaminya ini bisnis gagal, ngabisin duit, apalah, kerja dipecat terus. Capek lah. Konflik kemudian. Iya. Masuk. Nah, karena itu dua hal yang paling penting yang sudah saya sampaikan. Pertama, kenali dirinya sendiri. Kenali diri sendiri. Terus yang kedua, selesaikan trauma yang ada di dalam dirinya. dalam loh. Omongannya Mas Soleh ini dalam ya. Teman-teman, ini dua pemahaman yang dalam sekali sebenarnya. Kalau ini bisa dikerjakan, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Jadi Mas Soleh, saya mau tanya lagi, ada nggak Mas Soleh dalam perjalanan terapisnya Mas Soleh, terapinya Mas Soleh di ruang terapi, bagaimana sih sebenarnya ini misalnya gini Mas Soleh, saya ini mau nikah secara serius, terus ada nggak buku-buku atau pemahaman-pemahaman yang bisa saya pelajari? Bagaimana menjadi orang tua atau menjadi diri yang lebih baik? Ada nggak? Saya kira banyak buku. Banyak ya? Saya kira banyak buku tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Oke. Tapi hanya sedikit buku yang mengajari bagaimana Anda mengelola pikiran Anda. Oke. Itu dulu yang lebih utama. Oh gitu, oke. Kemampuan Anda memanage pikiran. Dia yang disebut main teknologi. Harusnya orang banyak tahu nih, Mas Soleh. Ya, semestinya main teknologi ini banyak diajarkan. Harus. Ya, supaya ketika dia menikah, dia sudah paham dirinya, bisa mengatur perilakunya, bagaimana dia memahami orang lain, bagaimana mengelola emosi, bagaimana bahkan memprogram anak mungkin nanti ya. Betul. Kalau kita sendiri nggak tahu tentang pikiran kita lah, bagaimana kita bisa memprogram? Ya. Kan bagaimanapun juga siapapun orang tua itu dia adalah programmer terdekat oleh anak ya, betul ya? Betul. Ya, artinya saya sering mikir gini nih, Mas Soleh. Banyak orang tua yang ya dalam tanda petik mereka setelah bikin anaknya serahkan kepada pembantu karena dia bilang ini karena kerjaan. Dan bapaknya adalah seorang bos tapi kualitas anaknya kualitas pembantu. Ini kan eman-eman banget ya. Kita bisa lihat gini. Ini ketika anak berlaku melakukan satu tindakan tertentu misalnya yang menurut orang tuanya tidak cocok atau si orang tua kurang berkenan. Ada dua cara. Satu, mengatakan no, jangan. Gitu. Atau kita katakan, nah, kalau kamu melakukan itu, kamu bisa saja akan seperti ini. Atau nah, kamu akan melakukan seperti ini dengan cara yang lebih baik. Ada dua cara seperti itu. Kalau kita bilang no, dampaknya seketika. Karena anak tadi ya, data langsung masuk. Langsung si anak akan tidak melakukan perbuatan yang menurut orang tua negatif, tapi menimbulkan luka. Orang tua berinvestasi terhadap trauma nanti di masa depannya si anak. Atau dengan cara edukasi tadi, walaupun anak itu akan terus masih melakukan, tapi terbangun kesadaran bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik dan dia akan memperbaikinya. Ini butuh waktu, tapi ini ada investasi yang baik untuk anak di masa depannya. Jadi kan sehingga anak mulai berpikir. Gitu. Nah, orang tua cenderung mengambil shortcut tadi. No, tidak, jangan. Gitu. Nah, dia
menanam benih-benih masalah bagi si anak di masa depan. Kalau kita di ruang terapi ada banyak sekali ya problem-problem yang ditanamkan oleh orang tua. Ada satu contoh misalkan, karena si orang tua ini ingin mendidik anaknya dengan cara yang menurut si orang tua sesuai, sedikit agak otoritarian, gitu ya. Si anak ingin sesuatu jangan, nggak boleh, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa? Si anak diam-diam cari uang di rumah. Mungkin ada uang orang tuanya diletakkan di mana diambil untuk membeli. Pada saat itu aman-aman saja. Tapi si anak ini ada benturan. Ya, ada benturan terhadap nilai. Mungkin orang tuanya mengajarkan bahwa tidak boleh mencuri. Ketika anak itu mengambil itu, dia sadar. Ya, sebenarnya saya nggak boleh melakukan ini. Nggak boleh mencuri. Hatinya nggak enak. Ya, oke. Nah, kemudian dampaknya dia kemudian takut. Jangan-jangan nanti ketahuan. Ya. Jangan-jangan ketahuan. Pastilah. Gitu kan. Ya. Setelah dewasa, dia menjadi takut bertemu dengan orang-orang baru. Mempengaruhi karirnya. Bisa ya seperti itu ya? Iya, itu di ruang Di ruang terapi ada kasus seperti itu ya, Mas Soleh ya? Iya. Nah. Iya, Jadi, luar biasa. Karena itu kita kembali ke topik yang tadi. Ketika Anda sedang berpacaran dan punya komitmen untuk menikah, yuk, mari membuka diri. Ya, menyadari dirinya sendiri dulu. Anda bisa melakukan sendiri, gitu kan? Dengan menyadari apa sebenarnya yang dimiliki, apa kekurangannya. Kalaupun ada kesulitan, Anda bisa datang ke terapis seperti Mas Adista ini. Atau Mas Soleh. Ya. Untuk mencari tahu. Saya sedang melakukan eksperimen. Oh, apa itu, Mas Soleh? Ada 2 orang yang baru menikah. Oke. Baru menikah, suami istri. Saya ingin mengajak mereka untuk berpikir tentang masa depan anaknya. Sehingga kita coba terapi. Kita atasi trauma-trauma dari suami dan istri. Yang menarik, si suami punya trauma, dia dalam tanda kutip bermusuhan dengan orang tua, dengan ayahnya. Itu selalu menimbulkan emosi berlebih. Oke. Si istri punya trauma, dia pernah dilecehkan orang terdekat. Oke. Ini kalau berlanjut tidak diselesaikan, tentu akan berdampak dan tentu akan mempengaruhi si anak, gitu kan? Nah, ini sedang keduanya kita selesaikan. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti dia dalam mendidik anaknya, gitu. Nah, pola seperti ini menjadi penting, Mas, ya, supaya kita tahu nanti anak kita seperti apa. Karena apalagi kita juga tahu bahwa ketika bertemunya sel sperma dan sel telur, ada kromosom XY, itu membawa data genetik dari orang tua dan seterusnya, gitu kan ya. Itu akan terus terbawa. Nah, kalau ada trauma-trauma itu memang sebenarnya diselesaikan sehingga nanti tercipta, atau bukan tercipta, apa tadi istilahnya, ketika bikin anak, istilahnya Mas bisa bikin anak, maka lahir anak-anak yang tidak memiliki data dari orang tuanya itu. Ada input negatif dari orang tuanya. Gitu, Mas. Gitu bisa ya, Mas Soleh ya? Kita akan lihat setelah mereka berhasil. Menarik teman-teman ya. Jadi dengan pemahaman teknologi pikiran yang matang, ternyata kita bisa menciptakan atau membuat sebuah keluarga yang menjadi lebih baik. Dan kita punya harapan kalau keluarga lebih baik, artinya orang tua, si bapak dan si ibu ini lebih menyadari tentang peran mereka dan mengerti caranya bagaimana menjadi pasangan yang baik satu sama lain. Kami harapkan mereka menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi karena mereka nikah kemungkinan besar akan punya anak. Dan kita harus sadar bahwa orang tualah, kalau kita ngomong orang tua artinya bapak dan ibu, bukan cuma salah satu ya. Orang tua inilah programmer nomor 1 dari si anak. Dia yang paling bertanggung jawab untuk memprogram si anak. Kenapa? Karena mereka yang buat. Kan gitu ya Mas Soleh ya. Karena mereka yang buat, melakukan, jadi anak.
Mereka bertanggung jawab untuk memprogram anaknya. Bagaimana bayangkan kalau orang tua ini atau pasangan ini tidak mengerti tentang konsep dasar bagaimana sebuah program terbentuk. Yang dibicarakan Mas Soleh dari tadi adalah pemahaman dasar bagaimana pengaruh orang tua bisa baik secara sengaja ataupun tidak memprogram si anak, dan bahkan kita juga harus tahu bahwa program si anak dari orang tua ini juga bisa jadi program turunan dari nenek moyangnya ya Mas Soleh ya. Itu hati-hati sekali ya. Makanya kita butuhkan kesadaran yang tinggi ya Mas Soleh ya. Ya. Mas, aku mau tanya lagi. Sekarang ini kan faktanya ini banyak sekali orang tua yang menyerahkan programnya anak ini kepada guru-guru di sekolah. Oke. Sepertinya seolah-olah kalau sudah diserahkan ke guru sekolah, orang tua sudah, wes tanggung jawab saya wes tak serahkan ke guru sekolah, tolong didik anak-anak saya menjadi anak yang baik. Yang pertama itu. Yang kedua juga dengan sangat gampang orang tua sekarang ini tahu kekuatan kalau anak ini gila dengan gadget. Supaya anaknya nggak repot dikasih gadget. Nah itu bagaimana Mas Soleh? Yang menarik tentang pendidikan sekolah. Saya kira itu penting. Seorang sekolah penting, tapi sekolah itu terutama pada kognisinya. Oke, gitu kan. Atau kalau bahasa kita pikiran sadarnya tuh. Gitu ya. Meskipun ada pendidikan moral dan sebagainya, oke, itu untuk membantu si anak untuk memahami lingkungan sosialnya, ya tumbuh. Itu pendidikan menjadi penting, ya. Sehingga dia menjadi lebih kritis, ya, lebih analitis dan sebagainya. Itu fungsi sekolah. Fungsi sekolah. Yang pertama. Kemudian memang ada fungsi sekolah yang lain adalah tadi membangun kesadaran sosial. Oke. Tapi tetap saja nilai utamanya pada orang tua. Tetap saja seperti itu. Tidak bisa orang tua anaknya disekolahkan sudah selesai. Sampai di rumah tidak diajarkan apapun. Bahkan nah, kamu ada PR, kalau kamu ada PR harus kerjakan. Mungkin tidak mengajarkan itu juga menjadi problem kan. Gitu. Nah, apalagi Mas Adista, saya khususnya itu prihatin ketika orang tua lebih banyak mengejar nilai ya. Nilai rapot. Nilai rapot maksudnya nilai dari sekolah gitu kan. Nilai sekolah. Kalau dapat nilai 10 pinter, kalau enggak dimarahin gitu kah? Ya kasihan anaknya. Ini kan buat saya ini problem serius. Oh gitu ya. Ya. Karena di ruang terapi itu ada yang punya problem serius dengan itu, ya. Apalagi orang tua. Sebenarnya orang tua terkadang menginginkan anaknya menjadi seorang yang menurut saya orang tua ideal. Menjadi dokter, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi ideal. Disekolahkan dan kemudian bagi orang tua menjadi dokter itu nilai matematikannya bagus, nilainya bagus. Tanpa orang tua pernah mendialogkan itu dengan si anak. Jadi ketika dilapori oleh gurunya atau dirapot, wah nilai matematikanya buruk nih, Bapak, Ibu, ya sudah, dikursuskan matematika. Anak nilainya buruk itu kan karena nggak suka saja di pelajaran itu di kelas. Kenapa dikursuskan lagi? Iya. Semakin beban ya. Gitu. Ya. Ada semakin beban. Gitu. Seharusnya menurut saya ya, ketika anak saya misalkan pengalaman saya dilaporin, Pak, nilai matematika anak Bapak buruk. Oke, Bu Guru, apa nilai anak saya yang bagus? Guru menjawab, menggambar. Oh, berarti anak saya lebih suka menggambar. Saya khususkan menggambar. Dia suka itu kok. Dia suka itu. Dan ya, sampai sekarang pun dia konsisten di. Sehingga buat saya kalau orang tua ingin anaknya menjadi dokter, maka sejak awal anak itu harus sudah diarahkan ke sana. Berilah mainan-mainan yang berhubungan dengan kedokteran. Ya kan? Stetoskop mainan, sensi dan lain-lain itu ya. Oke. Iya kan? Itu termasuk memprogram kan berarti? Memprogram. Ya, memprogram. Iya, oke. Jadi cerdas sekali ini. Ketika nanti anaknya matematikanya buruk, jangan salahkan anaknya. Orang tua sudah memberi bekal belum? Itu kan pertanyaannya. Ya. Kalau ingin anaknya jadi presiden, ya siapkan. Semua itu siapkan. Gitu. Jadi sejak kecil sudah diprogram. Ya, anak ini orang tua yang dokter,
ya ajaklah ke rumah sakit. Sejak kecil, kalau punya kenalan dokter, ajaklah ketemu dokter. Itu di situ sudah dilakukan. Ya, teman-teman, obrolan kita menarik sekali ya dengan Mas Soleh hari ini, dan masih banyak bahan yang kita bisa diskusikan ya Mas Soleh ya. Tapi kita terbatas waktu, dan yang paling penting kita tahu bahwa keluarga kita kan, keluarga Anda akan menjadi baik itu kalau kita sendiri sudah mawas diri dan kita terus bertumbuh. Tidak berhenti bertumbuh, tapi kita terus-menerus belajar dan bertumbuh. Ikro, 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 dan ikro. Sehingga apa? Kita menjadi pasangan yang lebih baik untuk pasangan kita, dan moga-moga dengan seperti itu kita juga menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak kita. Ingat, kita adalah orang tua dan kita adalah programmer nomor 1 dari anak-anak kita. Demikian, sampai ketemu berikutnya. Terima kasih Mas Soleh. Terima kasih Ya. Mas Adista. Sampai ketemu lagi ya.